Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusfi Sabrina Hidayati dengan NIM 23101162200025 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup fonemik beserta distribusi fonem dan alofon. Yang sebelumnya pembahasan ini dibawakan oleh kelompok 4. Sebelumnya, apa itu fonemik? Fonemik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna untuk mengetahui apakah suatu bunyi tersebut merupakan fonem atau bukan, bisa dengan cara mencari pasangan minimal. Contohnya itu pada bunyi batu dan baku. Nah, bunyi yang beda pada dua kata tersebut adalah bunyi T dan bunyi K. Perbedaan bunyi ini membuat suatu kata tersebut berbeda makna. Nah, itulah yang disebut dengan fonem. Lalu ada juga alofon. Alofon ini pada dasarnya tidak memiliki makna, hanya merupakan variasi bunyi yang terdapat pada fonem yang sama. Karena itu, alofon tidak memengaruhi makna dari masing-masing kata. Nah, alofon ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dipengaruhi oleh dialek, yang kedua dipengaruhi oleh aksen, yang ketiga dipengaruhi oleh situasi sosial, dan yang keempat dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk artikulator. Nah, untuk contoh ukuran dan bentuk artikulator ini ada pada saya sendiri ya, karena lidah saya ini pendek dan bentuknya itu seperti terbelah begitu ya, seperti bentuk huruf W begitu. Karena itu saya cadel dan terkadang kesusahan untuk menyebutkan beberapa kata. Pembahasan selanjutnya yaitu gugus fonem dan deret fonem. Untuk gugus fonem itu adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam satu suku kata. Sedangkan deret fonem itu dua buah fonem yang berbeda tetapi terpisahkan oleh suku kata. Gugus dan deret fonem ini terbagi menjadi dua. Ada yang untuk vokal dan untuk konsonan. Gugus vokal bisa disebut juga dengan diftong. Contoh diftong yang terdapat dalam bahasa Indonesia, misalnya bunyi au pada kata pulau, bunyi oi pada kata sepoi, bunyi ai pada kata pantai, dan bunyi e pada kata survei. Untuk deret vokal itu adalah dua buah bunyi vokal yang berdampingan tapi terpisahkan oleh suku kata. Contohnya bunyi au pada kata laut, bunyi ai pada kata kain, bunyi ua pada kata kuat, bunyi ao pada kata laos, bunyi uwi pada kata sulit, bunyi iya pada kata kiat, dan bunyi ue pada kata kue. Kemudian ada gugus konsonan atau bisa juga disebut dengan klaster. Contoh kata dalam bahasa Indonesia yang ada klaster yaitu labrak, blusukan atau blanko, ambyar, dan drama. Pembahasan yang terakhir yaitu deret konsonan. Contoh deret konsonan yang ada pada kata bahasa Indonesia, contohnya bunyi BD pada kata sabda, bunyi BL pada kata kiblat, bunyi HK pada kata mahkamah, bunyi HL pada kata bahlul, bunyi HM pada kata tahmid, bunyi HT pada kata tahta, dan bunyi KB pada kata takbir. Baik, berakhir sudah penjelasan saya mengenai fonemik. Mohon maaf jika ada kesalahan karena manusia tempatnya salah dan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.